Halo teman-teman. Teman-teman, kali ini aku mau kasih info buat teman-teman yang memelihara jenis tanaman air, bagaimana cara merawatnya dan bagaimana kiranya tanaman ini bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi, teman-teman sebenarnya perawatannya simple, teman-teman. Simple banget. Jadi nggak butuh perlakuan yang benar-benar ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh perlu hanya perhatikan aja. Jadi kalau teman-teman beli tanaman air di tempat-tempat, biasanya banyak di tukang-tukang akuarium, tempat-tempat ikan gitu ya teman-teman. Jadi kalau tanaman air itu dia nih teman-teman dijualnya per ini ya teman-teman ya, per per pot kecil seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, dia terdiri dari beberapa bagian, terdiri dari beberapa batang gitu teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat, nih ada yang tuh, ini ada yang terlepas seperti ini gitu. Tapi ini bukan ini ya teman-teman, maksudnya ini nggak mati ya teman-teman. Jadi ini tanaman hidup dan memang dia seperti ini. Jadi nantinya dia akan menumbuhkan akar gitu. Jadi contohnya seperti ini teman-teman, yang nah nih contohnya seperti ini. Jadi tuh akarnya seperti ini teman-teman, nih tuh sampai tembus-tembus kayak gini. Jadi nanti lama-lama dia akan berakar. Jadi kalau teman-teman punya tanaman air seperti ini, teman-teman yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah bagaimana teman-teman harus bisa memperhatikan siklus dari airnya sendiri. Jadi kalau bisa ya airnya tetap teman-teman ganti dalam frekuensi 2-3 hari, teman-teman ganti dengan yang baru. Kemudian teman-teman juga bisa melihat kiranya kalau yang memang sudah bisa pisahkan nih, misalkan seperti ini teman-teman potong terus teman-teman tanam lagi di tempat yang lainnya, itu bisa. Jadi teman-teman tinggal ambil kapas, kemudian ada tempat, entah teman-teman pakai botol atau intinya tempat yang bisa teman-teman pakai untuk memisahkan tanaman-tanaman ini gitu. Dan ini tuh mudah dan nggak ribet teman-teman nih. Ini sangat mudah dan teman-teman bisa, yang penting coba dulu deh teman-teman. Ini coba teman-teman pelihara dulu, nanti aku yakin teman-teman pasti bisa. Nah, terus apakah tanaman air ini perlu sinar matahari? Sebenarnya semua tanaman itu perlu sinar matahari teman-teman. Jadi dia juga perlu untuk membakar nutrisi, membakar makanan untuk dirinya sendiri gitu. Namun di tanaman air ini dia sebenarnya bias matahari pun itu akan sangat berguna sekali untuk mereka teman-teman. Jadi mereka juga sebenarnya butuh gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti teman-teman istilahnya mentreatment mereka atau memperlakukan mereka dengan baik. Nah, seperti ini teman-teman, yang udah keluar akar tuh. Mudah banget teman-teman. Ini tinggal kalau bahasa di konvensionalnya adalah itu di stack teman-teman. Jadi tinggal di stack aja gitu, dia akan bisa tumbuh gitu. Nah, yang seperti ini kan sudah menjulur panjang. Ini bisa sudah kita potong. Ini misalkan kalau kita mau perbanyakan nih, kita potong gitu teman-teman. Nanti langsung kita tanam lagi. Nah, kita tanam lagi, nanti kita tinggal uruk aja di ini. Nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya. Ini seperti ini teman-teman. Ini ada yang terlepas dari, misalkan ya teman-teman, ini ada yang terlepas nih. Kita benerin dulu ya. Nih, kita benerin dulu biar dia ngikut lagi. Udah posisi kita potongin dulu teman-teman. Nah, tuh tanaman air tuh namanya susah teman, susah. Jadi aku sendiri juga nggak begitu hafal untuk nama-namanya, tapi
seperti beberapa tanaman aku ada sedikit tahu, cuman kalau untuk secara keseluruhan aku tidak begitu paham. Namun teman-teman kalau misalkan mencarinya langsung pakai Google Lens, di Google aja udah ketemu sih namanya apa, jadi gampang banget karena namanya tuh banyak kayak nama-nama Latin gitu teman-teman. Nah seperti ini dia udah ini lagi, tinggal kita celupkan, udah tuh. Nah seperti ini. Nah ini tinggal kita benamkan. Bawahnya tetap sama teman-teman, ini pasir Malang, bawahnya tetap pasir Malang. Nanti kita bisa ini ya, tinggal kita pangkas nih yang udah keluar nih, misalkan udah panjang-panjang gitu ya, itu langsung kita pangkasin, kita tanam lagi, pangkasin, tanam lagi. Nih yang udah keluar seperti ini, dia akan aman ketika memang yang bawahnya itu memang semua terendam air gitu loh. Jadi intinya dia butuh air untuk menopang hidupnya, untuk kesegarannya gitu. Dan jangan lupa untuk karena mereka juga istilahnya juga makhluk hidup dan membutuhkan nutrisi-nutrisi. Jadi teman-teman paling enggak bisa tambahkan ikan, karena setidaknya kotoran ikan itu akan membantu mereka untuk mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan gitu. Jadi mereka akan sangat senang ketika diberikan nutrisi-nutrisi itu. Nah, ini teman-teman, tanaman air ini apakah bisa besar atau tidak? Tanaman air itu bisa besar teman-teman. Jadi dia bisa tinggi, bercabang gitu teman-teman. Jadi nanti tinggal teman-teman yang mentreatment mereka bagaimana supaya bisa istilahnya tuh bisa sebanding lah dengan area tempatnya. Jadi teman-teman yang mentreatment mereka, perawatannya nggak butuh yang ribet-ribet ya teman-teman, jadi cukup. Kalau teman-teman punya misalkan wadah yang lebih besar lagi, teman-teman langsung mau menaruhnya di ini, itu juga bisa, itu juga akan lebih bagus gitu teman-teman. Tuh cantik sebenarnya, aku juga sebenarnya suka dengan tanaman air seperti ini. Dia kelihatannya tuh segar karena mereka ini terus teman-teman, apa, berada di dalam air terus, jadi glowing nih tuh. Oh, ya kan teman-teman, lihat tuh kayak ada varigata gitu teman-teman tuh. Ya kan, cakep banget sih, aku suka banget sih tanaman air seperti ini. Kalau ada ya, biasanya aku nggak ngelihat ini ya, nggak ngelihat ini tanaman apa, tapi ketika itu ada tanaman air yang memang belum pernah aku pelihara, ya pasti aku beli gitu loh. Karena tanaman ini harganya murah-murah banget teman-teman. Rata-rata tuh di kisaran 5.000, 10.000, murah banget, nggak mahal-mahal. Jadi adapun yang mahal mungkin tergantung size, apa istilahnya, besarnya seberapa. Ada yang mahal memang secara spesifik mungkin untuk yang aquascape ya teman-teman ya, karena ini kan hanya untuk tanaman akuarium biasa gitu. Kalau yang aquascape mungkin beda lagi, dia lebih kecil-kecil dan sangat membutuhkan perawatan yang tidak seperti ini gitu loh. Perawatannya akan lebih intens, lebih istilahnya lebih benar-benar kita harus perhatikan mengenai kadar karbon dioksida yang harus dia ini gitu. Istilahnya semuanya harus diperhatikan deh gitu. Cuman aku ambil tanaman-tanaman yang simple yang kiranya memang dia bisa hidup dan mempunyai ketahanan yang baik gitu, tanpa harus kita benar-benar istilahnya kita rawat gitu. Nah perawatannya ya udah tinggal ganti-ganti ini aja, ganti-ganti air aja gitu teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini, mudah-mudahan kiranya bisa bermanfaat ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman kalau mau merawat tanaman air. Dan tanaman air itu teman-teman kayak contohnya misalkan misalkan yang teman-teman bisa lihat yang ada bunganya juga ada juga teman-teman. Jadi nggak hanya daun-daun seperti ini juga, yang bunganya juga ada gitu teman-teman. Tinggal teman-teman iniin aja gimana teman-teman mau coba pelihara kayak gimana. Cantik-cantik teman-teman tuh.
Oke deh, gitu dulu ya teman-teman ya. Makasih banyak yang udah nonton. Salam sehat, salam hijau, salam bahagia teman-teman.